Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Dia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal Family. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Seberapa yang bersuka cita hari ini, lambaikan tanganmu saudara. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Dan kita semua ada di tempat ini untuk bersama-sama merayakan kehadirannya. Kita bersama-sama merayakan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan pujian dan penyembahan. Kita membuka hati kita. Ada satu ayat dari firman Tuhan.
dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita ada di tempat ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita mau merayakan anugerah. Kita merayakan pengorbanannya yang Dia berikan untuk kita semua. Here we are, Lord, we worship. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus.
What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Come on, say, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Amen. How you love me. What a friend you have been. Come on, say, oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Sama-sama. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, pujian syukur kami yang tertinggi kami berikan kepadamu. Sahabat yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau merayakan kehadiran-Mu, merayakan anugerah-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami mau menari, kami mau bernyanyi lebih lagi. Kami mau melompat bagi nama-Mu. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Woo. Haleluya. Mari kita bersuka cita dalam pujian dan penyembahan. Amin. Woo. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Amin. Let's go. Oh, 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 oh. Naikkan pujian syukur-Mu royal. Pujian syukurku hanya bagi-Mu, penyelamatku. Say, kesetiaan-Mu, amin. Bukti cinta-Mu nyata bagiku. Come on. Oh, oh, oh. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Hey. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatan-Mu di hidupku. Oh, oh. Kami rayakan Engkau Tuhan. Mari sama-sama. Pujian syukurku hanya bagi-Mu, oh penyelamatku. Oh, oh. Kesetiaan-Mu, bukti cinta-Mu, Dia nyata untuk setiap kita. Amin. Oh, oh, oh. Let's declare. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Amin. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatan-Mu. Say, Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Serukan Dia mulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatan-Mu di hidupku.
Biar terang Tuhan itu terpancarkan lewat kehidupan kita. Amin. Amin. Mari jadi terang untuk sesama kita. Sama-sama kita nyanyikan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang menjadikan hidupku, come on, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Saya mengundang adik-adik Rocky dan Roket untuk boleh maju ke depan. Semakin kuat dan tegar, bersinar dan terus terang hidupku dalam-Mu, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Saksikan dahsyat, saksikan dahsyat masa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan. Shalom Royals, saya undang semua untuk tetap berdiri. Senang sekali melihat generasi penerus milik Kristus berada di depan kita. Mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita. Ya Bapa, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami selalu ya Bapa. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk anak-anak Rocky dan anak-anak Roket yang Kau titipkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami berdoa,
biarlah Bapa, mereka semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi. Mengenal bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan, dalam kehidupan, dalam pergaulan mereka ya Tuhan, di rumah, di sekolah, di gereja ya Bapa. Dan biarlah segala yang mereka lakukan ya Tuhan, bolehlah menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan percaya masa depan mereka gilang gemilang bersama Engkau ya Tuhan. Karena mereka tidak takut ya Bapa, mereka tahu siapa yang beserta mereka ya Tuhan, siapa yang memegang tangan mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anak-anak ini ya Tuhan. Dan anak-anak Rocky dan Roket, marilah kita mendoakan para orang tua kalian juga. Bapa, kami berdoa untuk para orang tua dari anak-anak ini Tuhan. Biarlah Bapa, para orang tua ini bisa ya Tuhan semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Biarlah Bapa, para orang tua bisa mengasihi anak-anaknya seperti Kristus mengasihi jemaatnya ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah surga di bumi tercipta di dalam rumah dan keluarga ya Bapa. Biarlah anak-anak ini juga bisa mencintai dan menghormati ya Tuhan orang tuanya ya Bapa. Dan biarlah melalui orang tuanya Tuhan, mereka bisa melihat Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kakak-kakak Rocky dan kakak Roket Tuhan. Terima kasih untuk hati yang tulus, hati yang haus dan lapar yang Engkau berikan ya Tuhan. Untuk mereka bisa mengajar anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami ya berdoa Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kakak Rocky dan Roket ini ya Tuhan mengajar bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri ya Tuhan. Tapi biarlah mereka ya Tuhan mencari tuntunan dan pertolongan-Mu selalu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa dan percaya Bapa, Engkau sendiri yang menyertai, menjagai dan memberkati ya Tuhan setiap keluarga ya Tuhan, dari kakak Roket dan kakak Rocky ini ya Tuhan, pekerjaan mereka dan pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah ya Tuhan melalui generasi penerus ini, melalui apa yang mereka ajarkan ya Tuhan kepada generasi penerus ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan akan terjadi kebangunan rohani yang besar ya Tuhan, terjadi di generasi yang setelah ini ya Tuhan, generasi-generasi yang berada di depan kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, semua katakan amin. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan Yesus menjanjikan kepada Petrus yang menggambarkan kita semua, I will give you the keys of the kingdom. Kunci-kunci kerajaan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Di luar daripada pengikut Kristus. Karena itu salah satu kunci untuk mengerti semua perumpamaan Tuhan Yesus. Dia selalu berbicara dengan perumpamaan. Supaya apa? Orang yang mendengar tidak bisa ngerti, yang punya mata tidak bisa melihat, kecuali yang disingkapkan oleh Tuhan dan mereka yang adalah murid-murid Kristus. Jadi kita melihat kuncinya Matius 13, Markus pasal 4, Lukas pasal 8. Ini sinopsis ya, 3 Injil yang disebut 3 Gospel itu, kitab Injil. Dan di sini dalam Matius 13 kita dijelaskan tentang the mystery of the kingdom, rahasia. Misterion, rahasia ini bukan secret tapi misteri. Misteri itu orang luar tidak mengerti. Tapi yang di dalam bisa mengerti. Kalau orang dunia pakai istilah secret society. Tetapi di dalam kerajaan Allah disingkapkan oleh Tuhan. Untuk mengerti mystery of the kingdom ini kan kunci. Jadi kita mesti mencarinya dan kita mesti mempelajarinya dan bersungguh-sungguh mencarinya. Karena kalau tidak kita tidak akan mengerti, karena Yesus tidak bawa agama Kristen. Dia menyampaikan cuma satu, yaitu tentang the kingdom of God. Dan ada satu perumpamaan yang dikatakan ada seorang yang memiliki ladang
dan menabur benih yang baik. Tapi ketika malam ada musuh, ya ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik. Dan firman Allah dijelaskan dalam perumpamaan itu tumbuh bersama. Yang satunya gandum, yang satunya alang-alang ya. Alang-alang di situ adalah mirip dengan gandum, bukan alang-alang yang kita kenal yang dibuat atap itu ya. Tetapi lalang di sini adalah yang mirip dengan itu, tetapi butir-butirnya warnanya hitam. Ini bukan soal warna hitam atau apapun, tapi itu beracun, saudara. Ya, tetapi kalau tumbuhnya sama-sama, ada yang tanya pekerjanya, Tuhan, apa Anda dicabut? Jangan, nanti gandum yang baik tercabut. Di dalam saya melayani Tuhan seringkali begitu. Ya, bapaknya baik, ibunya dominan, anak-anaknya suka ngelawan. Tapi kita melayani bersama-sama karena Tuhan akan tiba pada akhir zaman di mana memberikan kesempatan kita bertobat. Tapi kalau nggak bertobat akan dilemparkan dalam api. Ini bukan gertak sambal, saudara ya. Sungguh-sungguh akan terjadi. Dan dijelaskan siapakah benih yang baik itu. The sons of the kingdom. Sayang dalam terjemahan King James, saya cek New King James juga bilang children. No, itu huios. Huios itu putra. Jadilah putra-putra kerajaan itu yang menghasilkan buah dan mempermuliakan Bapakmu di sorga. Dan dijelaskan ada anak-anak si jahat dan iblis. Iblis itu si pendakwa, si penuduh, evil one, poneros. Dan saya mau beritahu bahwa sangat berbeda antara orang yang dilahirkan kembali dan tidak. Dan ini akan tumbuh bersama. Dan saudaraku, kelihatannya dari jauh seperti orang percaya. Dari jauh kelihatannya seperti hamba Tuhan. Tapi buahnya pahit. Karena itu saudara, saya percaya biarlah kita mengerti. The field is the world. Sekali lagi, saya sudah sampaikan harus engage. Tidak bisa kita punya pengaruh kalau kita tidak, yaitu ada di dunia. You are in the world but not of the world. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya percaya kita akan memberikan dampak yang baik. Be the sons of the kingdom. God bless you all. Amen. Shalom Royals. Wow, pesan dari Pak Arifin luar biasa banget. Saya bersyukur, saya merasa di tengah-tengah jemaat siang hari ini, saya merasa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sungguh saudara, karena ketika kita datang, kita diberi waktu untuk memuliakan nama Tuhan. That's the real blessing for us. Penyertaan Tuhan, kesempatan yang selalu Tuhan berikan pada kita itu bukti Tuhan selalu ada buat hidup kita. Hari ini offering persembahan ada 2. Satu offering biasa, satu lagi untuk keperluan Royal Care. Jadi kita menyediakan persembahan untuk membantu jemaat Tuhan di tempat ini juga yang memerlukan bantuan ketika mereka sakit atau mereka melahirkan. Jadi kita memberikan perhatian lebih kepada jemaat supaya kita boleh saling mengenal dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Oke, kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu. Kami percaya kami orang-orang yang hidup di dalam berkat-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan yang menghidupkan kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun kami ke jalan-jalan yang benar. Kami percaya Tuhan kemurahan-Mu yang menghidupkan kami. Berkati kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan jadikan kami Tuhan warga kerajaan-Mu yang selalu menjadi garam, yang selalu menjadi berkat. Dan boleh menjadi representatif kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, layakkan hati kami dan persembahan kami. Dan biarlah semuanya itu boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Gak lupa mau menyapa juga untuk mungkin jemaat yang baru pertama kali hadir siang hari ini. Mungkin boleh angkat tangan supaya kita bisa menyapa. Boleh kenal lebih dekat. Mungkin ada yang baru pertama kali datang. Dari sini agak gelap. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Oh ya, ada di sebelah kanan sini. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Kami tunggu lagi minggu depan.
Oke, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh PDP Andrew Juwana, Royal Lead Pastor Rock Royal. Siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Untuk minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hani Yasa Putra dari Rock Brisbane, Australia. Wow, jauh-jauh dari Australia. Jadi jangan lewatkan ya. Dan jangan lupa saudara-saudara ada quick word setiap hari Rabu melalui IG Live @royals.surabaya jam 12 siang. Jadi sambil makan siang boleh buka IG Live Royal Surabaya, akan dilayani oleh saudara kita Leo Chandra. Wow. Ditunggu-tunggu banget ini nanti hari Rebo ya Pak Leo. Dan gak lupa juga untuk para wanita ada acara MWM pada hari Kamis tanggal 21 Maret jam 10 sampai jam setengah 12 siang. Mungkin buat mama-mama habis ngedrop anaknya sekolah bisa gak usah ngafe hari itu tapi bisa datang ke gereja untuk ikut acara MWM ini ya. Jam 10 sampai setengah 12 siang dengan tema Unstoppable oleh Evangelis Valentina Irawan. Oke. Kemudian ada ibadah Jumat Agung dengan tema Celebrate Jesus Christ bersama Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana pada tanggal 29 Maret pukul 9.30 pagi. Jadi di note ya, acara Jumat Agung tanggal 29 Maret pukul 9.30 pagi. Pengumuman berikutnya, bagi saudara-saudara yang rindu untuk melayani, sedang dibuka rekrutmen pelayanan multimedia. Ya, jadi setiap kita boleh men-encourage diri kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan, ikut serta dalam pelayanan. Dan bisa menghubungi Nancy. Nanti di belakang mungkin bisa tanya Nancy yang mana, ini Nancy mana saya nggak kelihatan. Oke, nanti bisa menghubungi Nancy ya. Oke, ini pengumumannya udah selesai. Gara-gara cari Nancy saya jadi bingung. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Royals. Tadi di Suara Gembala kita sama-sama sudah mendengarkan pesan dari senior pastor kita yang menjelaskan bahwa ada yang berbeda dari orang dunia dan orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin dalam kehidupan kita pernah atau sering mencari pemahaman, kita mencari kebenaran dari dunia. Tapi percayalah akan ada momennya, akan ada waktunya di mana dunia itu nggak bisa memberi kita harapan. Di mana dunia itu nggak bisa memberi kita jawaban. Karena kebenaran yang pasti itu hanya Yesus Kristus. Kebenaran yang pasti itu hanya ada dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Untuk itu kita mesti bersandar penuh, kita mesti percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama saya mau ajak untuk kita menyiapkan hati, untuk kita mau memuji Dia dan menyembah Dia lebih lagi. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus, satu-satunya pengharapan. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kekuatan. Kami mengandalkan-Mu, Yesus, dalam setiap hidup kami. Kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Yesus, satu-satunya, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, Yesus.
katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus hanya Kau. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita sekali lagi. Bapa, keberadaan kami di sini itu bukanlah sebuah kebetulan. Kalau ada siapapun yang hadir pertama kali di tempat ini, saya mau bicara pada saudara semua bahwa Tuhan baik pada saudara dan Tuhan mengejar saudara. Bukan kebetulan kalau teman mengajak atau sebuah kebetulan kalau misalnya ada di sini. No, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa berada di sini, bahkan kalau semua yang ada di tempat ini, itu adalah panggilannya Tuhan. Untuk kita bisa berada bersama-sama tempat ini, untuk merayakan kasih-Nya, merayakan janjinya, dan merayakan kuasanya tempat ini. It's a kingdom celebration. Ini bukan sekedar ibadah biasa. It's a kingdom celebration. Kenapa kita celebrate? Karena Raja kita mati untuk kita, tapi bangkit untuk kita, dan tidak bangkit saja meninggalkan kita, tapi rohnya ada di dalam kita. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kami yang setia, Raja kami yang hebat, Juru Selamat kami yang tidak ada cacat dan celah, tapi mau mati untuk kita. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you tim Praise and Worship. Boleh silakan duduk semuanya. Ya, saya mengucap syukur saudara, kalau hari ini ya, tadi saya jam 10:30, saya ketinggalan yang namanya bahan khotbah saudara. Dan untung saudara, kalau nggak ada ini kita bisa pulang jam 2. Ya. Untung ada adik saya yang belum berangkat, jadi saya telepon, jadinya ada bahan ini. So, thank you Stephen Juana untuk menyelamatkan para jemaat di tempat ini untuk nggak pulang jam 2. Ya. Di tahun ini, saya mengucap syukur juga. Kita harus mengucap syukur kalau Pak Arifin dengan Rock International Ministry itu membawa tema yang sungguh luar biasa, yaitu apa? Kingdom Influence. Ya. Dari kata-kata influence itu ada influence. Ada kata-kata flu di situ. Flu itu menular saudara. Coba bayangin kalau kita ya kumpul sama teman kita ya, yang flu dari pagi sampai malam, kalau imunitas kita nggak kuat, besok kita ketularan flu. Betul Pak Dokter Iksak di sini? Ya, nah saya mau bicara gini, pengaruh itu penting. Ya, pengaruh itu penting. Saya mau flashback sedikit ya, di zaman saya masih SD, ya, SD. Saya mengucap syukur juga kalau dulu papa mama saya itu mendandani rumah supaya mengundang teman-teman saya itu datang di tempat rumah saya gitu. Ingat ya, zaman SD tahun 80-90-an itu enggak ada namanya gadget ya. Tapi kita waktu itu kalau main dolan istilahnya itu dibangunin lapangan basket ya. Ada taman yang mestinya indah tapi kita buat futsal mini di situ. Ada juga olahraga yang masih ingat mungkin namanya boy-boyan. Jangan buat saya jelaskan apa itu boy-boyan ya. Boy-boyan itu adalah, jadinya jelasin kan. Boy-boyan itu
pakai bola kertas, kita bungkus pakai karet, sampai sakit kalau dikenain, itu mainnya kayak gitu saudara. Zaman dulu lebih brutal memang. Jadi itu di rumah saya ada tempat boy-boyan dan zaman-zaman itu juga ada namanya Sega. Saya mengucap syukur teman-teman itu diundang gitu. Meskipun rumahnya juga jadi pora-poranda ya. Tapi saya waktu gede-gede saya bertanya pada papa mama saya, kenapa kok istilahnya instead of saya pergi keluyuran, tapi ini teman-teman yang diundang. Dia nggak ngelarang saya pergi keluyuran sih, tapi pastinya teman-teman lebih suka hangout di tempat saya. Saya nggak pernah lupa apa yang dia katakan pada saya. Karena di umur-umurmu ini pengaruh itu sangat luar biasa. Jadi ini mami saya bilang, saya tuh ingin tahu kamu tuh kumpul sama siapa. Karena dari teman-temanmu itu, kamu akan terpengaruh di situ. Wow, itu sungguh suatu yang luar biasa untuk di mana parenting ya. Di zaman sekarang mungkin kalau kita cul-cul anak kita, coba kita perhatikan. Dengan siapa mereka bergaul. Oke, Royal Family, sekali lagi, bulan lalu kita dicerahkan sama Tuhan kalau kita ini adalah influencer. Garam dunia dan bukan gula dunia. Garam dunia itu memberikan rasa, ya. Garam dunia itu mencegah pembusukan. Sedangkan kalau gula dunia itu sumber segala penyakit di situ ya. Nah, gini saudara. Tuhan di tahun ini itu mengajak kita itu naik kelas sedikit. Biasanya kita selalu sebagai orang Kristen selalu inginnya Tuhan bagiku, keselamatan bagiku, berkat-berkatnya bagiku. Enggak salah, pertama-tama kita emang merasakan itu. Tapi Tuhan mau lebih dalam lagi. Tuhan di dalamku. Ya, setelah Tuhan bagiku, Tuhan di dalamku. Di dalamku itu kenapa? Dia bekerja, merubah saudara semakin serupa seperti Kristus. Tapi enggak stop sampai situ, Royal Family. Di tahun ini luar biasa. Tuhan mau bicara kalau Tuhan mau pakai aku dan melalui aku jadi berkat, jadi mujizatnya untuk orang lain. Itu namanya kingdom influencer. Saudara siap menerima firman Tuhan ini? Ya. Nah, saya juga perhatiin saudara, memang sosial media IG itu adalah pastoral tool saya untuk mengamati kehidupan saudara ya. Saya lihat beberapa user IG itu adalah memang ada di Royal Family ada social media influencer memang. Dan followernya banyak-banyak saudara. Dan saya mau encourage saja bahwa apa yang kalian lakukan selama itu memberkati orang, konten-kontennya memberkati orang dan tidak menghancurkan orang, do that when we're so happy for you. Tapi panggilan Tuhan ada yang lebih tinggi daripada itu. Kita ini bukan saja sekedar social media influencer, tapi kita itu kingdom influencer sekali lagi. Apa sih kingdom influencer? Itu kita jadi perwakilannya Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan pengaruh supaya orang-orang itu tahu kerajaan Allah ini enggak kelihatan saudara. Enggak kelihatan, enggak ketok. Tapi melalui kita, value-value kerajaan, sistem budayanya, sistem pemerintahannya, ya, rajanya itu kelihatan melalui hidup kita. Ya. Kristus itu nyata dalam hidup kita. Dan ini memang identitas asli kita. Ya. Dan saya mau tekankan, kalau ini kita lakukan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Bersama-sama itu masif sekali saudara. Masif sekali impact-nya. Ada sebuah statement, kadang-kadang itu pastoral joke kalau saya bilang ya. Garam dunia itu jangan sering kumpul garam dunia. Kenapa? Nanti jadi gudang garam, dan kalau jadi gudang garam, garamnya kadarnya tinggi, itu darah tinggi. Jadi suka berantem, suka gontok-gontokan. Selain kan garam mau kumpul garam. Ya. Garam itu menggarami. Ya saya ada setujunya di tempat itu, di statement itu, tapi saya hanya setuju kalau kita itu keluar dari toples. Ya, garam itu bahasanya Kododi banget itu. Keluar dari toples dan mau digunakan, ya. Mau digunakan. Tapi saya ada satu fakta, saudara. Satu fakta bahwa kalau garam ketemu garam, enggak taunya bisa membuat perubahan dan impact justru yang lebih masif.
Oke? Garam ketemu garam itu bisa membuat suatu produk makanan yang luar biasa bernilai tinggi, high end market, so delicious and famous. Ada yang pernah tahu produk ini, saudara? Boleh? Iberico ham. Ya. Ini bahasa Italianya prosciutto. Iberico, kenapa Iberico? Iberico itu terdapat sebuah peternakan di Spanyol dan Portugal, itu namanya Iberico. Dan ham itu kalau saudara tahu adalah bagian belakang kaki babi. Ya. Ya, ini bukan seminar tentang perbabian, tapi karena saya dari background itu, saya mau sambungkan ini dengan firman Tuhan ya. Nah, makanan ini high end sekali saudara. Kalau kalian lihat di sini, ini tuh mentah. Babi mentah dimakan. Nah, kita tahu ya kalau babi itu kita sepengetahuan kita nggak boleh mentah, harus dimasak sampai paling mateng, sampai well done. Kalau beef masih boleh, ya. Kalau sashimi boleh, salmon itu boleh. Tapi ini saudara, ini mentah. Dan prosesnya cuma satu, yaitu kuring. Ya. Bagi ibu-ibu masak, ya ini ada satu proses namanya kuring. Itu apa proses itu? Digarami saja. Selama 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, kalau Iberico ham ini dengan formula 1 kilo daging harus 5 kilo garam. Berarti saudara bayangkan kalau sebuah produksi massal ya, Iberico ham. Kalau bertonton daging berarti perlu 5 ton lebih banyak garam. Apa itu bukan namanya gudang garam? It's gudang garam. Tapi setelah proses 1-2 tahun cuman digaramin. Ya. Saya cek terakhir saudara, di Maret 2024 di Tokopedia, ngiseng ya. Harganya saudara, 18 juta per 5 kilo. 2 tahun kuring. Selama itu cuman digarami. Cuman digarami saudara. Dan itu bisa dimakan mentah-mentah, harganya segitu. Ya kalau saudara mau tahu bandingannya gini. Harga babi potong, babi hidup ya, itu 45.000. Sehingga kalau jadi 18 juta per 5 kilo, 1 kilonya itu 2,2 juta 50. 50 kali lipat pertambahan nilainya. Luar biasa enggak? Dan itu di Iberico. Ya. Saya miss saudara, bagaimana local product bisa memberkati seluruh dunia dengan produk cuman digarami saja. Apa sih hubungannya ini? Fakta ini juga menunjukkan saudara, bahwa kalau kita, garam dunia di tempat ini, kita berkumpul jadi satu dengan satu hati, satu visi, satu misi, dampak kita itu masif. Dampak kita itu luar biasa. Gereja memang bukan gedung saudara. No, gereja itu kita, orang-orangnya, bukan gedung ini. Anggap aja kalau gedung ini kita harus pindah, bukan berarti gereja ini jogruk saudara. Ya. Tapi kita ini gerejanya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bilang kadang-kadang selalu berpikir, oh yuk kita menggarami dunia. Dan kita seakan-akan aksi individu keluar kemana-mana ya, tanpa mau berkumpul, bersekutu di dalam gereja Tuhan. Wow, itu Superman sekali saudara. Dan di zaman sekarang kita bukan competition, tapi zaman collaboration. Ya. Apa itu maksudnya collaboration? Kita bersama-sama saudara, untuk menggarami dunia ini. Ya. Nah, satu journey yang kami selalu gaungkan di Royal Family, yaitu Journey Class. Saudara, hari ini saya akan bahas banyak tentang crossing, menyeberangkan orang, karena kita telah diseberangkan Tuhan ya. Journey di tempat kita, cuman simple saudara, kita nyebrangin itu cuma 3 tahap saja. Dari yang belum percaya Kristus menjadi believer, dari sini. Dari believer menuju kepada disciples, murid. Dan dari disciples menuju pada leaders. Dan kalau Iberico ham, tercipta Iberico ham yang begitu mahal, kita mencetak believers, disciples, dan leaders. Pak Arifin enggak pernah jemu-jemu saudara, setiap KLC di Agustus September, KLC itu Kingdom Leadership Conference,
misinya tetap terus, visinya tetap terus, yaitu raising up leaders. So saudara, jangan berkecil hati kalau tempat ini itu belum rame. Kenapa? Karena kalian dipilih duluan untuk menjadi leader-leadernya Tuhan. Dan leader itu enggak banyak, saudara. So jangan jangan waste this opportunity untuk terlibat dalam pergerakan kita. Yang mau saya tepuk tangan untuk Tuhan kita, come on. Come on. Nah, ini ada relasi juga dengan tema kita di bulan itu, ya di bulan ini, yaitu apa sih hubungannya dengan biji sesawi ya? Biji sesawi. Di Markus 4:30-32, hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di dalam tanah. Biji ini terkecil ya, yang bertumbuh jadi tumbuhan yang terbesar. Hubungannya apa sih? Ingat, ini ngomong hal kerajaan Allah. Kadang-kadang ayat ini tuh disalah tafsir, saudara, dengan hal kerajaan Allah diganti dengan potensi. Kalau kita tanam, kita semakin berpotensi. Atau skill kita, kalau kita tanam, kita investasikan, kita semakin berskill. Atau talenta kita, kalau kita tanam, kita spend time, ya kemarin ya, investing time, kita jadi lebih bertalenta. Well, itu enggak salah, itu juga betul, itu prinsip firman Tuhan. Tapi kalau ayat ini berbicara tentang hal kerajaan Allah. Ya, sekali lagi hal kerajaan Allah. Jadi gini, sewaktu kita diseberangkan Tuhan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang, kita ini bawa benihnya kerajaan Allah. Katakan benih. Yang siap ditaburkan ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, ke orang tua kita. Yang istilahnya kalau sewaktu kita taburkan saja, investing ya, taburkan. Mereka itu juga bawa benih akhirnya. Dan benih ini sama-sama bertumbuh dan dikatakan jadi pohon. Saya percaya saudara bahwa kerajaan Allah itu jadi pohon nanti lama-lama di dunia ini. Kalau banyak orang percaya mengerti prinsip ini jadi hutan kerajaan Allah di seluruh muka bumi ini. Dan ya kalau kita ngomong royal family ini taman ya, jadi taman kerajaan Allah. Karena kita tumbuh. Jadi mungkin ada tanaman, terus nanti jadi pohon. Semua itu Tuhan tumbuhan. Tuhan tumbuhkan. Enggak percaya? Gini, masih ingat ya 2000 tahun yang lalu, benih yang terbaik. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Ditanam di Golgota Israel 2000 tahun yang lalu. 2024 tahun kemudian, yaitu hari ini saudara. Hari ini 17 Maret. Ada di Wiyung, Surabaya. Yaitu saudara dan saya semua ini, tempat ini. Ini taman kerajaan Allah. How wonderful is that? 2000 tahun yang lalu. Benih yang terbaik sampai hari ini. Bahkan saya mau bilang saudara, di hari Minggu yang sama. Kerajaan Allah ini bukan cuma di sini. Tapi di denominasi gereja lain itu juga kerajaan Allah. Ya. So kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu juga nggak ngomong tentang denominasi. GBI, GKI. Yang kita tahu kalau dalam kerajaan Allah adalah gereja, GT, gereja Tuhan. Katakan gereja Tuhan. Amin. Saya ada satu klip saudara, yang ingin mengilustrasikan bahwa kalau kita sebagai grup, kita kolaborasi untuk menyeberangkan seseorang, itu masif sekali. Boleh kita lihat? Thank you, Multimedia. Sometimes winning isn't the most important thing. A runner fell just before the finish line. But her rival knew how important it was for her to finish the race. That's why solidarity prevailed in this competition. What would you do? Ilustrasi ini menunjukkan bahwa betapa masifnya kalau bukan sendirian tapi beramai-ramai itu menyeberangkan orang yang cedera, orang yang injured kepada finish line. Ya. Bahkan tadi yang cedera bahkan nggak mau finish sendiri. Keren banget ya. Maksudnya nggak selfish gitu istilahnya. Tetap aku mau pengen yang menang, no. Tapi actually bersama-sama, akhirnya menjadi kemenangan kita bersama. Ya.
Oke, mari kita baca untuk ayat crossin kita. Yuk kita baca bersama-sama di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Ini ayat luar biasa. Ini sudah kayak Yohanes 3 ayat 16 bagi saya juga. Oke. In 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan apa? Hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang megang diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dita, kalau kamu hari ini ada di tempat ini, saya mau bicara pada kamu bahwa ini kasih karunia Tuhan yang mengejar kamu memang dan kamu merespon. Tapi enggak sampai di situ saja, ada pekerjaan baik yang menantikan kamu, oke? Yaitu bersaksi. Oke? Di Efesus ini, Paulus ngingetin kita. Ya. Kalau kita ngomong tentang jemaat Efesus, itu jemaat yang mendua, saudara. Dia nyembah Kristus, dia mengagungkan Kristus, tapi dia juga mengagungkan Artemis dan Kaisar. Dan Paulus hari itu ngomong pada jemaat Efesus simple, yaitu di luar Kristus kita mati. Tapi dengan Kristus ada keselamatan dan ada pekerjaan baik yang ia mau kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan baik itu? Crossin, saudara. Menyeberangkan. Kita sudah diseberangkan dan kita sekarang mau menyeberangkan orang. Nah, kita akan bahas ayat 1 sampai 7 lebih dalam lagi karena kita ingin tahu sih kenapa Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik ini. Dan satu hal lagi. Bagaimana pekerjaan baik ini itu menjadi kesukaan hati, bukan keharusan pikiran. Ya. Saudara tahu apa bedanya kesukaan hati dan keharusan pikiran? Sesuatu yang harus dipaksa, diinstruksikan, dijadikan tanggung jawab, itu akan lama-lama jadi beban dan jadi burden out. Tiba-tiba bisa burn out. Ya. Tiba-tiba bisa kalau, aduh kok aku capek ya. Tiba-tiba kalau misalnya ada kesempatan untuk escape aja, dia akan escape. Tapi beda saudara dengan kesukaan hati. Kalau sudah jadi kesukaan hati, itu lupa namanya males. Karena mau. Kayak anak kecil dapat permen, mau dia. Nggak usah dipaksa makan, dia mau. Karena dia suka. Oke? Saudara mau tahu rahasia kekuatan dalam Tuhan? Ada 2. Poin yang saya akan bahas hari ini, yaitu justru ini loh yang membuat kita itu kuat dalam mengcrossingkan orang. Yaitu bad news about us dan good news for us. Ya. Kita baca dulu di ayat 1 sampai 3. Bad news about us. Yuk, ini bad news saudara ya. Jadi kalian kita baca bersama-sama, kita harus tahu hal ini. Yuk, ayat 1. In 3, 2, 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, ini bad news banget saudara, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kabar buruk ini saudara, itu bukan untuk sekelompok orang saja. Tapi kabar buruk ini untuk setiap manusia dan bukan untuk tumbuhan dan bukan untuk hewan. Ya. Lihat Paulus cara pakainya, kata-katanya. Kami, kamu, mereka. Berarti kenyataannya semua. Ya. Dan gini, kita sebagai gereja Tuhan, di zaman modern ini, percaya nggak percaya, kita nggak suka banget ngomong tentang ini. Padahal ini inti dari kekristenan juga. Kita kalau nggak bisa pandang dosa itu serius, kita nggak akan bisa melihat betapa indahnya salib Kristus. Dan bagaimana Tuhan itu serius banget loh sama dosa dan pelanggaran. Sampai dia itu sampai turun ke dunia ini. Ya. So,
hari ini mungkin kita sebagai modern church ya, suka banget dengan mujizat, suka banget dengan hikmat Tuhan, suka banget dengan keberhasilan, keberbuahan, kemuliaan Tuhan melalui kita, kemuliaan manusia akhirnya. Dan to-do list, dimotivasi, ayo kita lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Tapi beberapa minggu lagi kita lupa. Ya. Tahu kenapa sih kita sering lupa? Karena kita lah nggak pernah memahami inti dari semua ini. Ya. Nggak pernah memahami why we do what we do. Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Makanya kita nggak bertahan lama dalam melakukan ini dan itu. Semua taunya kata Ko Richard harus gini, kata Ko Dodi harus gini. Ya itu nggak bertahan lama. Ya. Tapi kalau kalian tahu apa yang Tuhan lakukan untuk saudara, itu akan membekas. Dan itu akan jadi kesukaan hati saudara. Amin. Nah, kita dulu diseberangkan dari kematian kepada kehidupan oleh Allah. Ada analogi saudara, di ayat 1-3 ini. Di dalam dunia medis kita tahu kesehatan manusia itu terbagi dari 3 fase. Ya. Ada dokter di sini ya. Fase yang pertama, boleh next. Fase yang pertama itu sehat. Ya. Sehat. Kalau jasmani kita sehat, ciri-cirinya ada saudara. Makan itu lahap. Ya. Makan itu lahap. Terus nafsu makan itu ada. Mau bekerja dengan giat. Mau berinteraksi dengan orang. Meeting, ayo meeting. Ya. Mau membangun sesuatu. Saya minggu kemarin, 2 minggu kemarin kalau salah. Saya berjumpa dengan salah satu anggota KC member dari Profit. Yaitu Ko Effendi Hutomo ya. Ada orangnya di tempat ini? Nah, saya tanya, Profit ini salah satu yang menarik adalah di mana setelah ibadah, mereka itu membuat polling saudara, yuk kita makan di mana? Di WA-nya itu kan sekarang bisa create polling ya, ada berapa pilihan itu, ada 4 pilihan gitu. Polling, jadi mereka polling nih, suara terbanyak, demokrasi, mereka akan pergi menuju situ. Dan saya lihat, wah ini sehat banget ini case ini ya, sering mau berkumpul, mau makan bareng. Terus saya tanya, loh dulu gimana biasanya? Ko Effendi lucu bilangnya, dulu itu bukan demokrasi seperti ini, tapi ekokrasi. Loh apa tuh maksudnya ekokrasi ya? Jadi gini saudara, semua orang itu menyarankan makanan, restoran, dan bila ketua KC ini menelan ludahnya, disitulah tempatnya. Dan ada kemajuan ya, dari ekokrasi menjadi demokrasi. Yang penting sehat saudara ya. Yang penting saya harap saudara, memang KC itu kehidupan bukan hanya sekedar kegiatan keagamaan ya. Yaitu hari Rabu dan hari Minggu kita ketemu, tapi bisa ini menjadi sharing life kita. Oke? Nah, sekarang tahap yang kedua, dari sehat sakit. Tentu kalau kita sakit, makan males toh, makan harus dipaksa. Ya, bahkan bubur pun enek banget. Terus juga mulai tidur-tiduran, di kamar saja males berinteraksi dengan orang. Males untuk istilahnya gini, berkegiatan. Dan begitu juga apalagi kalau kondisi mati. Mati itu sama sekali nggak ada respon. Nggak ada respon terhadap kehidupan, sama orang lain, sama makanan, nggak ada respon saudara. Dari analogi ini, mari kita cek saudara, kesehatan roh kita. Roh itu sama. Kita di mana? Apakah kita sehat? Sehat contohnya gampang. Mau makan firman Tuhan. Mau tuh ikut namanya quick word, deeper word, MS word, berword word, word of God. Mau semuanya ikut. Ya, istilahnya lapar, haus akan firman Tuhan. Dan juga sehat itu mau melayani. Berkorban, pelayanan kalau nggak ada pengorbanan, bukan pelayanan. Ya. Terus mau berinteraksi dengan orang, tidak jago kandang dalam arti mau di kamar saja, tapi keluar. Tapi berbeda jauh juga dengan waktu roh kita sakit. Roh kita sakit, kita sudah mulai ngelepeh namanya firman Tuhan. Muntah sama firman Tuhan. Kita nggak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita nggak otomatis kalau nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau pelayanan, nggak mau berinteraksi dengan orang,
nggak mau bekerja, ya di kamar saja, enak di kamar. Nonton Netflix terus, ya, lebih enak. Apalagi kondisi kita mungkin mati. Kalau mati itu sudah istilahnya nggak ada respon sama sekali terhadap firman Tuhan. Ini loh yang Tuhan bangkitkan, Kristus Yesus bangkitkan. Nah, karena kebenaran ini saudara, jangan jemu-jemu. Kalau kita, para pastoral team, KCP, telepon kadang-kadang. Di mana guys minggu kemarin? Kok nggak datang? Apa? Sakit? Terus ditelepon minggu depan lagi, kok nggak datang lagi? Saya mau bicara pada saudara ya. Sebenarnya nomor satu itu kita bukan melakukan ini untuk saudara duluan. No. Kita melakukan ini karena kita itu dipanggil Tuhan untuk menjagai ini. Jadi kita itu takut akan dia, taat akan dia, makanya kita melakukan ini. Jadi saya mau bicara pada KCP, sudah jangan baper. Kalau ditolakin, kita tuh pasti ditolakin kok. Wong Yesus saja ditolakin. Paham? Jadi jangan baper, kita lakukan ini untuk Tuhan. Kedua memang untuk jiwa saudara. Dan sewaktu saudara merespon itu, saudara dari sakit mungkin, dari mati mungkin rohnya, dibangkitkan lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita dong. Dan ini loh namanya crossin bersama-sama ya. Seakan-akan gini, secara fisik itu kita hidup, tapi roh kita mati, kita tuh semakin membusuk dari dalam. Enggak lain namanya adalah zombie rohani ya. Di dunia ini dipengaruhi oleh 3 saudara. Nanti mungkin saya juga minta izin saudara, karena ini saya dapetin terakhir-akhir ini, apakah kita boleh, kalau mau kita bahas, saya mau bahas tentang ini, WNA Korsel. WNA Korsel yang keluarganya dihancurkan. Ya. Itu karena 3 faktor ini. Ya. Tahan dulu, boleh? Keadaan roh kita itu bisa mati atau sakit, dipengaruhi 3 hal. Saya sengaja saudara untuk bisa kita tahu ini, karena kita supaya tahu modus operandinya iblis. Yang pertama, itu faktor di sekitar kita, yaitu dunia. Pak Arifin tadi bilang ya, kita itu ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita tuh suka the world, not the word. Kita suka the trend, not the truth. Ya. Kita suka terhadap apa yang dunia tawarkan. Saya nyentuh itu dikit ya. Apa yang terjadi di WNA Korsel itu, inisial AW, ABMJ, dan mistressnya adalah TE. Ya. Seorang suami, saya yakin kalau WNA Korsel ya, bukan Korut ya, pasti pernah dengar Kristus Yesus. Pasti, saya yakin. Tetapi, karena kenikmatan dunia, dia mengejar uang sampai sebulan lamanya tidak pulang ke rumah. Akhirnya kecantol, wewe gombel. Tapi lihat bagaimana modus dunia ini bekerja. Kita akan dibuat enggak puas. Kita akan mencari uang, dan waktu uang ini terkumpul, dia bisa menyewa asisten. Mendelegasikan, saya bilang roh delegasi ya, delegasikan segala sesuatu pada orang. Sampai lupa perannya sendiri sebagai suami dan sebagai ayah, itu juga didelegasikan saudara. Itu loh rahasia kehancuran keluarga. Dan memang dunia itu menawarkan ini. Kita istilahnya gini, dikebut terus, target. Kita ingin mimpi kita, wah digitnya semakin banyak tiap tahun. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngurusin dunia, tapi lupa ngurusin istri kita. Dan lupa ngurusin anak kita. Gak sampai di situ, ada pengaruh kedua, yaitu the devil. Tadi kan world itu surround us ya, sekeliling kita. The devil itu outside us. The devil itu cuman simple saudara. Kalau kita percaya kalau Tuhan bekerja tempat ini, yes, Roh Kudus bekerja tempat ini, tapi the devil is also working. Dia cuma simple, nanemin satu roh namanya durhaka. Durhaka itu apa? Durhaka itu disobedient spirit.
Pokoknya aku nggak mau nurut, aku mau nentang. Ya. Nggak adil kalau saya cuman ngomong tentang AW aja ya. Dari BMJ-nya, dari sisi istrinya, itu juga stresnya ini baru-baru, yaitu Oktober. Stresnya baru-baru, ya kenapa ya? Karena mungkin ditinggal terus ya. Dia jadi stres, tapi enggak kepada Yesus. Dia masuknya ke minum alkohol, mabuk, sehingga, saya juga bisa percaya bahwa anak itu enggak bisa bohong. Sehingga anaknya dipukulin. Anaknya jadi pelampiasan hubungannya dengan suaminya. Sehingga, kok ya bisa? Akhirnya anaknya itu jadi durhaka juga. Ngepost sendiri saudara, ngepost sendiri, ngomong kejelekan maminya. Bukankah kalau maminya mungkin ya, kalau saya bilang baru jelek dalam arti, ini 4 anak saudara, bayangin 4 anak ya. Ini dia tuh baru jelek itu di Oktober, anggap aja ya. Nah masa dia lupa awal-awal di mana maminya mungkin raise them up itu gimana. Benar-benar dijelek-jelekan saudara, maminya sendiri. Sampai istilahnya, maminya ini punya anak umur 4 bulan. Ingat umur bulan itu ASI eksklusif. Dan ini dipisahkan dari negara yang berbeda. Dan maminya sekarang memang, BMG ini memang sangat merindukan kehadiran anaknya. Karena perlu ASI itu. Dan yang pasti, faktor ketiga yang merusak kerohanian kita, yaitu the flesh. Ya. The flesh, kedagingan kita, dan pikiran jahat kita. Yang dimana kita tahu, kita pakai kasus ini juga ya. Kesempatan untuk pergi keluar 1 bulan gak pulang, akhirnya kecantol kan, wewe gombel, itu the flesh ya. Nah, saya mau bicara pada saudara kalau gini, kedagingan kita, ya, pikiran kita itu Tuhan ciptakan untuk kita, ya, kita ada keinginan untuk makan, kita ada keinginan untuk tidur, kita ada keinginan untuk seksual, ada. Tuhan desain kok memang. Tetapi ini menjadi salah saudara, kalau kita itu rakus terhadap makanan. Ini pastoral ya. Tanda-tandanya kita mengarah ke pelanggaran itu gini. Kita mulai nih bisa marah kalau lapar, bete kalau lapar. Kita dikuasai sama perut. Makanya itu puasa Daniel itu melatih itu. Ya. Terus yang kedua, tidur. Tidur itu bukan cuman sebagai tempat istirahat, tapi jadi tempat kemalasan. Ingat, 6 jam itu untuk orang dewasa, 8 jam untuk anak-anak. Ya. Selebihnya untuk orang cuman satu yang jawab ini. Untuk orang atau sakit. Ya kalau sakit memang harus tidur lebih banyak ya. Tentang seks sekarang. Tuhan ciptakan seks as a gift. Yes. Tapi kalau kita melakukannya di tempat yang salah, dengan cara yang salah, dengan orang yang salah, itu namanya sudah mengarah ke nafsu, kedagingan kita. Nah ini loh, karena dosa dan pelanggaran ini Tuhan itu murka. Ini bad news kita. Murka, katakan murka bersama-sama, murka. Memang nggak doyan ya dengar hal kayak gini ya. Murka. Tapi saudara tahu nggak, murkanya Tuhan itu beda sama kita kira. Murkanya Tuhan itu nggak gini loh, sentimen. Misalnya saya ngambil contoh, saya nggak suka sama Silvan misalnya. Pokoknya nggak suka aja sama Silvan. Pokoknya sama Silvan aku sentimen. Kamu tak garai, Van. Kamu pokoknya nggak suka aku dekat sama kamu. Kamu kok interaksi sama aku kayak jauh-jauh kamu gitu. Tuhan murkanya nggak kayak gitu. Murkanya Tuhan itu, ya, kita itu diciptakan sebagai manusia yang mulia. Tuhan tidak pernah murka terhadap manusia ciptaannya. Tuhan murkanya terhadap dosa yang di dalam manusia itu, yang berkuasa di balik itu. Mungkin bingung semua, saya kasih contoh ya, tapi contoh ini gak sempurna. Siapa yang pernah ngikutin tentang kejuaraan dalam olahraga? Saya anggap contoh ada sebuah tim basket dengan pelatihnya yang melatih tim ini dan
tim ini menjadi sangat hebat, tapi pada saat final dia bertanding, di saat halftime dia tertinggal 40-30, tinggalan 10 poin. Ya. Dan bermain sangat jelek sekali. Dan waktu halftime itu cuma 15 menit, coach ini bilang, marah dia banting kursi, "Hei, bangun kalian. Kalian gak bermain seperti yang saya lihat tiap hari. Kalian bermain below standard. Ayo bangun." Kadang-kadang sampai beberapa orang itu pemain-pemain hebatnya, andalannya ditamparin gini. "Wake up, wake up." Marah saudara, marah. Tapi marahnya Tuhan itu apa? Membangunkan. Marahnya dia itu bukan marah yang benar-benar kayak sentimen, aku gak suka sama kamu ya. No, marahnya dia itu menyadarkan kamu itu di bawah standarnya Tuhan. Come on, wake up. Itu saudara, marahnya Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau sampai detik ini, Tuhan baik atau jahat? Ini gak ada suaranya nih. Tuhan baik apa jahat? Karena Tuhan itu membangkitkan, hey, wake up. Ya. Nah, saudara mau dengar kabar baiknya? Kabar baik Tuhan dimulai dengan kata tetapi Tuhan. Mari kita baca Good News for Us. Slide ayat 4 sampai 7 bersama-sama ya. Ayo baca bersama-sama ya, yang keras ya. Karena ini kabar baik kita nih. In 3, 2, 1. Tetapi Allah yang kaya akan dengan rahmat dan oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, apa? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, masa sekarang ini, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Semua berita baik Tuhan untuk kita dimulai dengan tetapi Allah. Latihan gini saudara, saudara sebutkan saja kondisi terburuk saudara. Ekonomi saudara, hubungan saudara, ya. Mungkin ketidakmampuan saudara, mungkin juga keterikatan saudara, mungkin juga masalahmu dengan suamimu, masalahmu dengan istrimu, masalahmu dengan anakmu, masalahmu dengan orang tuamu, masalahmu dengan mertuamu, pemimpinmu, teman pelayananmu, sebutin saja carut marutnya. Tapi juga latihan untuk sebutin, but God, tetapi Tuhan. Ayo bareng-bareng yuk, kita katakan profetik ini ya. Kondisi terburuk kita taruh aja, gak apa-apa. Kita sebutin, tapi latihan katakan, in 3, 2, 1. Tetapi Tuhan, tetapi Allah, but God. Dan setelah itu, memang benar-benar good news untuk kita semua saudara. Mari saya akan tampilkan satu kali klip lagi. Setelah itu, kita akan melihat ini. Kita tuh selayaknya seperti nenek yang tidak berdaya ini dan bisa kok tiba-tiba juga ada di kubangan gitu. Maksudnya mana ini keluarganya ya, kok bisa dia sendirian di situ ini. Ya. Mungkin keluarganya kalau datang juga mungkin marah-marahin dia ya, ngapain kamu nenek kamu di situ gitu. Tapi lihatlah ada seorang bouncer yang mestinya modelnya serem banget ya. Tapi dia membuka pintu. Dia tidak peduli sepatunya, itu banjir itu. Dan dia turun, dia menggendong nenek itu yang dengan ketidakberdayaannya dan membawa kursi roda itu dari satu tempat ke tempat lain. Tuhan kita juga seperti itu saudara.
Tuhan kita itu hobinya menyeberangkan kita dari keadaan satu ke keadaan lain. Keadaan lain ini 180 derajat. Bukan 360 saudara, kalau 360 itu kita balik ke titik 0. Dan juga bukan 90 derajat. 90 derajat itu di persimpangan, bingungi namanya. Tuhan kita itu 180 derajat, membawa kita dari titik satu ke titik lainnya. Dan tahu Tuhan kita, sewaktu kita mengenal Kristus, kita tuh diseberangkan loh dari ini, dari keadaan kita nih. Tolong berikutnya. Kita diseberangkan saudara, dan percayalah kita diseberangkan. Dari kita yang rohnya mati, kita dihidupkan kembali. Dari kita yang gelap, tidak punya hikmat tentang Tuhan, tidak bisa melihat kemuliaan Kristus, tidak bisa dengar-dengaran Roh Kudus. Dari gelap kita diterangi. Dari kita yang terhilang, ya. Dita, adik saya ini 23 tahun, saya bisa bilang terhilang. Tapi dia diselamatkan dan ditemukan. Yang terikat dibebaskan, tadi ya, yang putus asa, jadi penuh pengharapan. Yang dimurkai sama Kristus, kita dimuliakan. Dan itu enggak sampai pada surga saja saudara. Waktu kita di bumi ini, kita dikasih Tuhan itu ngetis heaven on earth. Dan enggak sampai situ, kita waktu sampai pada kekekalan, kita enggak merasakan api kekekalan, tapi merasakan surga kekekalan dan bersama-sama dengan Dia. Saudara mau ini semua? Saya bilang saudara sudah mendapatkan sewaktu saudara percaya Kristus. Tetapi ini bukan gratis saudara. Untuk ada penyeberangan ini, crossing ya. Untuk ada penyeberangan ini bukan gratis saudara. Masih ingat ya, kalau kita ini semestinya sasarannya murka Tuhan. Kita ini yang melanggar, kita yang berdosa, kita ini yang dimurkai semestinya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, ya, kita yang berdosa, kita yang melanggar, kita loh gak dimurkai. Justru sasaran murka Tuhan adalah kepada dirinya sendiri melalui anaknya. Yang gak punya cacat celah saudara. Yang gak punya dosa dan pelanggaran sama sekali. Justru saya mau bilang pada saudara, ingat ya, bahwa kami Royal Surabaya dari tim pastoral, tujuan kami itu selalu kalian pulang, kita pulang semua, itu mencintai Kristus lebih dibanding mencintai diri kita sendiri. Untuk itu saya memang, kenapa saya elaborasi begitu detail tentang apa yang Tuhan kerjakan. Supaya kita tuh melek semua, supaya hati kita ini berespon semuanya. Luar biasa saudara, apa yang Dia lakukan. Dia yang semestinya memiliki kekekalan, memiliki kerajaan Allah, Dia yang nyebrang duluan kepada kerajaan gelap, yaitu dunia ini. Bahkan kegelapan yang kekal, yaitu kematian. Tapi kita tahu Tuhan kita bangkit. Enggak bertahan di dalam kegelapan kekal itu. Harganya salib Kristus, saudara. Salib Kristus, the cross. Untuk itu, untuk menutup musim crossing ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Saya harap, saya berdoa saudara, ilustrasi ini benar-benar bisa terpatri di hati saudara. Dan bila ini terpatri dalam hati saudara, ini akan menjadi kesukaan saudara untuk melakukan crossing ini. Karena kalian, kita semua itu sudah di-cross, diseberangkan sama Kristus. Crossing terdiri dari dua kata, cross dan sin. Kita kan disuruh nih jadi kingdom influencer, memberi pengaruh pada dunia ini. Kita nggak bisa saudara, kalau kita masih dikuasai oleh sin. Karena center of sin itu adalah S-I-N. Centernya dari 3 huruf itu apa? I. Pusat dari kehidupan kita itu I. Me, myself, and I. Mau beri pengaruh apa kita sama dunia? Wong dunia juga seperti itu. Kita
nggak akan bisa memberikan pengaruh sewaktu kita fokusnya I, karena kita serupa dengan dunia ini. Berikutnya. Saya sengaja mencari, saya suka sekali ya, the art of language ya. Kesenian dalam berbahasa. Saya memang mencari kata-kata mencoret. Sin itu kalau mau dihapus dengan coretan, itu Inggrisnya Christ crosses out. Christ crosses out our sin. Sin ini dicoret, saudara. Dan saya sengaja minta gambar di balik ini adalah hasil dari ICU, CCU, vital sign monitor. Di rumah sakit, ya, bagi yang dokter, ini pasti tahu. Kalau kita sekarat, kalau ada orang sekarat di kamar, ada vital sign monitor dipasang dan bunyinya dit, 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 dit. Dan sewaktu kamar ini terdapat bunyi dan itu flat line dan itu horizontal line, berarti pasien ini itu dalam keadaan menyeberang ke kematian. Bisa dihidupkan kembali dan ada mujizat memang pakai electrical shock. Dus, akhirnya nyala lagi. Tapi kalau saudara tahu, Kristus itu bukan korban, saudara. Bukan kurban, istilahnya gini, dia itu kayak, akibat kejahatan, bukan. Dia ini menyerahkan dirinya untuk kita semua, untuk jadi flat line. Flat line. Untuk mencoret sin ini. Sehingga berikutnya, kita lihat sekarang dari coretannya. I tadi bukan I lagi, saudara. Coba, saya ingin saudara merekam ini semuanya. I ini sekarang dengan adanya coretan. Bukan I lagi, tetapi jadinya cross. S-nya minggir, N-nya minggir, dan hanya ada cross. Berikut lagi. Saya mau kasih tahu saudara bahwa God at the cross to Christ itu sekarang ada di dalam hati kita. Tuhan kita bernama Yesus Kristus itu merupakan simbol dari istilahnya gini. Allah yang penguasa segala sesuatu itu disalib melalui Kristus. Dan ini loh yang membuat hati kita berubah. Karena Tuhan yang seperti ini. Karena Tuhan yang seperti ini. Dan ingat saudara, ini sekedar pengetahuan saja. Cross kita, yang kita embrace, yang kita peluk, itu berbeda dengan artefak-artefak keagamaan yang dimana di cross itu ada figur Kristusnya di situ. Cross kita itu tidak ada Kristusnya. Dan sewaktu kita lihat cross ini nggak ada Kristusnya, kita melihat bahwa di situ tempat kita seharusnya kita ada. Dan Kristus nggak ada di situ, berarti dia bangkit. Dia bangkit. Dan sewaktu dia bangkit, ini ada kuasa yang luar biasa, saudara. Sekarang the center, tadi kan sin kan, sekarang the center of cross, itu CROSS. Tengah-tengahnya adalah, kita sekarang karena kena salib Kristus, God at the cross through Christ. Bukan lagi memikirkan I, tetapi memikirkan others. Dan di situ loh, kita bisa menjadi influence to this world. Karena this world itu sangat I-centric, I-centered. Dan kalau kita sudah berpikir bahwa others-centered, others ini juga Tuhan bilang ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Dan aku berdoa untuk Royal Family tempat ini, bahwa ada 3 aplikasi tempat ini yang kita bisa bawa pulang. Ya. Hanya dengan memahami bahwa dari mana kita dulu berasal dan serius terhadap dosa dan pelanggaran kita. Kita akan sangat menghargai betapa harganya mahal banget apa yang Tuhan Kristus lakukan di kayu salib itu. Mari saya undang semua untuk berdiri, kita renungkan ini.
Apa yang Kristus seberangkan itu nyawanya dan darahnya tercurah. Dan sekarang kenapa sih Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik ini? 3 saudara, crossin di season ini membuat kita memikirkan others more than I karena salib Kristus di hati kita. Crossin yang kedua membuat kita semakin mengucap syukur. Hati ini semakin meluap-meluap, thank you Tuhan. Karena apa yang Tuhan kerjakan untuk menyeberangkan kita. Crossin adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah desain untuk kita semua. Ya. Dan kita lakukan bukan karena keharusan pikiran, bukan karena suruhan dari gembala, tapi karena apa yang Kristus kerjakan dan menjadi kesukaan hati kita. Dan kita akan menikmati persekutuan kita dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus selama-lamanya di muka bumi ini dan sampai selama-lamanya. Mari saudara, saya juga ingat kemarin apa yang Koden bilang ya. Jangan bilang, jangan lihat saya, lihat Tuhan. No, saya sangat setuju terhadap hal itu. Mulai berkata bahwa, lihat apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup saya. Jangan juga terus over juga, lihat saya ya, lihat saya, lihat saya. Juga kayak gitu juga. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Dan saya mengucap syukur saudara. Saya kalau bisa berbicara di depan saudara sampai hari ini. Itu bukti nyata bahwa Tuhan bekerja luar biasa di antara kita dan di dalam kita. Saya ingin, bila ada yang rindu, angkat tanganmu kalau engkau mau dipakai Tuhan sebagai mujizat untuk orang lain. Menjadi influencer untuk orang lain. Mari angkat tanganmu, saya mau doa di tempat saudara saja. Di tempat saudara saja. Bapak, kami melihat tangan-tangan terangkat. Ini bukan sekedar suruhan saya, tapi ini benar-benar bahwa Engkau memanggil mereka, menggerakkan hati mereka, untuk mereka bisa mengangkat tangan. Karena mereka dulu sebelum kenal Engkau, mereka hidup dalam dosa dan pelanggarannya. Dan mereka bahkan suka berjalan di dalamnya. Tapi setelah bertemu Engkau Tuhan, Kau bebaskan itu semua. Kau tebus dosa mereka, sehingga mereka jadi ciptaan baru, yang dimana ada pekerjaan baik menunggu untuk dikerjakan bersama-sama secara masif di tempat ini. Aku percaya Roh Kudus akan mampukan, Roh Kudus akan selalu bekerja. Yes, memang devil bekerja, tapi kuasanya itu sudah dipatahkan, sudah ditaklukkan, karena kuasa Tuhan itu bangkit dari maut. Dia menang atas maut. Kuasa apa lagi yang melebihi kuasanya? Dan kerajaan Allah akan semakin tersebar luas, semakin nyata dalam kehidupan kita. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love. Every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain,
call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, and I just wanna thank you, Lord. Katakan, You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya sahabat yang baik seperti Engkau, yang memberikan nyawamu Tuhan kepada kami semua. Untuk setiap pelanggaran kami yang kami seharusnya enggak layak Tuhan, untuk kami bisa memiliki hidup, tapi Kau berikan nyawamu Tuhan. Satu-satunya alasan Tuhan, kalau tadi kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, untuk kami menyeberangkan orang, kami mampu untuk bisa enggak berpikir tentang diri kami sendiri, dan kami bisa berpikir tentang others ya Tuhan. Karena apa yang Kau lakukan, apa yang telah Kau lakukan buat setiap kehidupan kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan persiapkan hati kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kami mau memperingati Tuhan, apa yang telah Kau lakukan buat kehidupan kami, sehingga kami terus bisa mempunyai bahan bakar untuk kami menyeberangkan orang Tuhan. Yaitu adalah persekutuan kami dengan Engkau sendiri. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini di Yohanes 6 ayat 54. Berkata demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah setiap perjamuan kudus ini kita memperingati bahwa kita hidup di dalam Dia. Dan ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kehidupannya tinggal dalam kami. Kehidupan kita juga tinggal di dalam Kristus. Dan kita mampu untuk mengerjakan apa yang telah Kristus kerjakan. Apa yang Kristus dia menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita mampu hidup di dalam kasih karunia itu untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya untuk kita semua kerjakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari persiapkan hati kita saudara semuanya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosa. Kita nggak bisa bebas dari kutuk dosa, tetapi Ia mengambilnya untuk kita semuanya, supaya ditimpakan semua dosa itu, pelanggaran itu kepada satu pribadi Kristus, untuk supaya kita hari ini bisa terbebas dari dosa.
bukan kacauan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kami tidak mau menjadi picik. Kami hidup oleh karena kasih karunia yang telah Kau berikan yang begitu mahal, yang Kau bayar dengan harga yang begitu mahal. Untuk supaya kami bisa hidup seperti Engkau Tuhan. Mengerjakan pekerjaan baik yang telah Kau persiapkan sebelumnya. Menyeberangkan banyak orang Tuhan. Dari kegelapan, dari kesia-siaan. Dari seperti orang yang hidup seperti dalam lumpur dosa. Seperti tadi ada emak-emak dalam kursi rodanya, ketidakberdayaannya. Masuk ke dalam lumpur dalam kubangan. Kami akan bawa orang-orang itu. Seberangkan orang-orang itu. Crossing orang-orang itu. Untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita. Memiliki kehidupan yang penuh dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan datang dari Engkau Tuhan. Atas setiap kehidupan kami semua yang hari ini mengambil persekutuan di dalam Engkau. Sebab di dalam Engkau ada sukacita. Di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semangat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita mau selesai ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, warga kerajaan yang terkasih. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati engkau. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat persekutuan dengan Kristus Yesus. Berkat penyertaan yang tidak pernah berakhir dari Bapa dan berkat penyertaan yang tidak pernah berakhir dari Roh Kudus. Turun memberkati engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan yang pagi hari ini, siang hari ini, kita sudah terima berkat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat berhari Minggu. God bless you all. God bless you